Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang lain di luar dari topik yang sudah-sudah seperti hal-hal teknis, sharing plugin dan lain-lain ya. Kali ini topiknya mengenai knowledge atau terkait sedikit pengetahuan yang biasanya orang itu kebanyakan orang salah kaprah tentang open source dan free software. Oke. Jadi di sini ada subtitle ya, itu nggak melulu soal gratis. Oke. Mungkin kebanyakan dari teman-teman atau saya dulu juga berpikir bahwa yang namanya open source, free software pasti gratis itu. Ternyata nggak juga teman-teman. Nggak melulu soal gratis. Nah, saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya atau ya informasi yang saya tahu terkait um, perbedaan antara open source dan free software secara mudahnya ya, nggak secara detail apa itu. Kita akan berbicara dulu kenapa ada open source dan ada free software. Oke, semua itu berawal dari uang. Jadi sekitar tahun 80-an itulah, kurang lebih ya, saya juga kurang paham, ada tuh di internet. Jadi yang saya tahu tuh di sekitar tahun itu tuh ada orang yang namanya Richard Stallman. Ini orangnya, Richard Stallman. Ini ya orangnya ya. Jadi sekitar tahun 80-an itu lagi booming-boomingnya komputer ya, komputer rumahan, di mana di saat itu yang banyak beredar itu adalah komputer-komputer yang berharga. Bukan berharga ya, artinya untuk mendapatkannya membutuhkan uang yang cukup besar plus terbendel dengan softwarenya. Artinya di zaman itu komputer itu untuk rumah-rumah udah ada. Tapi masalahnya adalah softwarenya itu tidak boleh diintip atau tidak boleh dilihat bagaimana atau apa ya gampangnya nggak boleh diketahui bagaimana program itu bekerja ketika user atau penggunanya itu mengalami error. Nah, dari keresahan-keresahan itulah ibaratnya teman-teman udah beli misalnya udah beli mahal-mahal tapi kok error gitu. Terus teman-teman mempunyai kemampuan untuk itu tetapi tidak boleh diperbaiki. Maka ya itu tadi keresahan-keresahan seperti itu akhirnya muncullah yang namanya open source dan free software. Jadi, open source ini mudahnya adalah sifat atau bukan perilaku ya. Jadi namanya software itu ada yang close, ada yang open. Ya kalau udah dari secara bahasa aja udah kelihatan ya. Open itu artinya terbuka atau buka, sources atau artinya sumber ya, banyak sumber. Kalau close itu berarti sumbernya tertutup, kalau open itu terbuka. Namun maknanya adalah dari ini itu artinya software yang teman-teman dapat kalau dia bunyinya open source, teman-teman tuh boleh lihat isinya. Oke. Tetapi open source ini belum tentu free software. Ya, belum tentu free software. Banyak atau bukan banyak ya, yang saya tahu ya, ada beberapa software yang mengatakan dirinya open source tetapi terlalu banyak aturan-aturan yang diberikan, misalkan
ketika ada perubahan harus kayak gini, harus lapor, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, dan macam-macam lah banyak. Dan itu menurut saya keluar dari konteks free software itu sendiri. Ya walaupun mungkin pendapat orang lain beda ya. Kalau menurut saya itu di luar konteks dari ya sedikit keluar dari makna free software sendiri. Nah, free software di sini itu apa sih? Kalau kita secara letterlek berarti free itu bebas, gratis. Software itu perangkat lunak, berarti nggak usah bayar dong. Ya, faktanya memang Anda nggak usah bayar, tetapi bukan berarti free ini eh, soal gratis gitu tanpa perlu mengeluarkan uang. Free sendiri free ini sendiri menurut Stallman itu artinya freedom loh. Jadi kebebasan yang bebas gitu. Em, dari berangkat dari si open source itu sendiri. Jadi udah open source dan freedom, bebas nih. Mau ngapain sama softwarenya, mau di obrak-abrik kayak, mau diganti kayak, mau ditambah, mau dikurangin. Itu terserah Anda gitu dengan state atau dengan em, catatan, bukan state ya, kondisi, sorry, dengan kondisi bahwa ya Anda tidak boleh langsung mengecap bahwa itu buatan Anda gitu. Gampangannya seperti itu. Jadi free ini bukan melulu gratis nanti. Artinya bahwa ketika software dinyatakan open source dan dia termasuk golongan free software, dia bisa digunakan untuk hal-hal yang komersil. Artinya apa? Ketika ada orang buat software yang open source dan free software, dia bisa membuat aplikasi itu menjadi sesuatu yang bernilai, menghasilkan uang. Dengan apa? Dengan cara memberikan layanan. Contoh misalkan, em, saya ambil contoh yang mudah adalah Slims. Slims itu open source dan free software. Tapi bukan berarti em, ketika Anda ingin sesuatu yang aneh-aneh atau yang di luar Slim, meminta sama seseorang atau lain-lain, bukan berarti Anda langsung minta, tolong buatin gini gini ya gitu, dan Anda cuma bilang oke terima kasih. Ya nggak gitu dong. Artinya open source dan free software ini bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang. Artinya orang-orang bisa mengambil keuntungan dari open source dan free software itu dengan cara apa? Dengan memberikan jasa atau memberikan layanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalkan ada instansi A, misalkan menggunakan Slim, dia membutuhkan plugin atau apalah, dan itu cukup rumit. Nah, si B sebagai orang yang dimintai tolong menyanggupi apa yang diinginkan oleh instansi A. Maka B ini akan mengeluarkan segala macam usaha, waktu, dan pikiran dia untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh instansi A. Jadi dengan apa yang diinginkan oleh instansi A dan itu terwujud, maka di sini ada orang yang berjasa gitu, ada orang yang memiliki lelah gitu untuk menghasilkan itu. Maka sebagai orang yang baik, bukan bukan sebagai orang ya, sebagai objek, sebagai instansi atau apalah kita ibaratkan, yang baik, maka instansi ini akan memberikan apresiasinya atau rasa terima kasihnya dalam bentuk uang yang sudah diperjanjikan di awal. Softwarenya yang dibuat tetap open source dan free software sesuai dengan lisensi yang digunakan. Karena ini cakupan kalau lisensi lebih di luar dari ini ya. Jadi open source dan free software itu nanti ada pembahasan yaitu license. Jadi A ini akan berterima kasih dan memberikan apresiasinya dalam bentuk uang untuk membayar apa? Bukan membayar softwarenya, tetapi membayar jasanya, membayar lelahnya, membayar pikirannya dia atau idenya dia kepada si pihak B. Jadi
kurang tepat jika teman-teman itu, bilang, "Ini saya mau gini 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 gini," gitu kan, mau gini 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 banyak gitu, terus tahu-tahu udah dibuatin, terus teman-teman cuma bilang terima kasih. Itu sesuatu yang, apa ya, kejam ya, artinya kalau posisinya si orang yang minta itu ada di B, pasti akan menggerutu juga, "Ini orang nggak ada terima kasihnya, cuma kasih 2 M, makasih Mas," gitu kan, ya nggak sih? Jadi hal-hal gitu tuh, umum gitu, kadang ada orang yang masih berpendapat, "Katanya free software, kan gratis gini gini." Iya, software-nya gratis, tapi apa yang sudah saya buat itu, eee, saya butuh, apresiasi, yaitu dalam bentuk ya nggak cuma uang ya, nggak cuma uang, tapi di sini, mungkin topiknya lebih ke, free software tuh nggak melulu gratis, artinya ya ada unsur komersil di situ. Oke, jadi, mmm, saya harap mungkin, ked dengan video ini ada sedikit ya, mmm, sesuatu yang mencerahkan teman-teman yang masih berpikir bahwa free software tuh harus gratis, nggak perlu pakai uang, itu di luar salah kaprah teman-teman. Jadi sebenarnya free software itu bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang memang mengerti software itu, mampu memodifikasi, mampu mengubah dan lain-lain. Mmm, harapannya, mmm, dengan cara seperti ini tuh kita akan bisa menghargai orang-orang yang membuat software yang open source dan free software, serta boleh disebarluaskan dengan cara apa? Ya ketika kita punya sedikit rezeki berapapun itu, kita donasikan ke mereka jika kita mampu, ya, jika kita mampu. Jika kita tidak mampu secara finansial, kita bisa dengan cara apa? Campaign gitu, dengan kampanye. Artinya kita bisa mengasih tahu ke orang lain, "Ini loh, pakai ini aja loh, aplikasi ini," gitu kan. Gini 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 gitu. Siapa tahu dari apa yang teman-teman share ke orang lain, itu bisa membuat orang itu menjadi donatur untuk software yang teman-teman, share-kan gitu. Donatur dengan cara apa? Dia, meminta custom dari aplikasi itu kepada seseorang yang memang mampu, atau syukur-syukur sama developernya sekalian gitu, biar apa, aplikasi ini terus berkembang gitu, karena ada orang-orang yang peduli tentang aplikasi ini untuk masa depan gitu. Jadi artinya ini juga menjawab mungkin pertanyaan, bagaimana caranya pengembang software yang open source itu bisa mendapatkan uang, ya dengan cara memberikan jasa dan jasa dalam jasa layanan gitu ya, untuk orang-orang yang memang membutuhkan hal-hal yang custom yang di luar dari apa yang ada di software tersebut. Oke, semoga uh, dopokan ini bermanfaat ya, walaupun ya agak kurang jelas ya. Mungkin saya ngakui memang saya ngevlog itu spontan, tidak ada skripnya, tidak ada narasinya. Jadi semua apa yang ada di kepala saya keluarkan. Oke, sampai di sini video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.